Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Marlini Anggraini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kandis. Tentunya saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Mufliha, guru sosiologi di SMA Negeri 1 Kandis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marlini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Begini ya Bu ya, kita kan akan mengadakan percakapan observasi. Nah, sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas, adapun tujuan diadakannya supervisi ini untuk mengetahui Bu ya, dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan untuk hari ini kita melakukan percakapan terobservasi Bu ya. Sebagai persiapan awal, sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, saya akan mengadakan praobservasi tentu nantinya supaya Ibu lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu di kelas Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nih, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti apa ya Bu ya? Tujuan saya yang saya capai saat proses pembelajaran nanti yaitu memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik. Siswa juga dapat bertukar pikiran serta dapat membantu mereka memahami pembelajaran yang berpendapat. Siswa juga dapat mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan lingkungannya. Oke Bu ya, jadi tujuan pembelajaran ingin Ibu capai tadi adalah mengetahui dan memahami konsep-konsep Bu ya dari materi tadi. Nah, terus bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti di kelas Bu? Area pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilan ya. Yang pertama menantang dominasi serta keyakinan dan percaya diri siswa. Yang kedua meningkatkan mentalitas siswa. Yang ketiga mengembangkan kepribadian anak agar lebih baik. Oke Bu ya. Saya ingin mendengar nih ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas Bu. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya Bu. Baik, untuk strategi yang saya gunakan, yang pertama pembelajaran kooperatif, yang kedua berbasis masalah, yang ketiga kolaboratif, yang keempat pembelajaran autip. Yang autip ini saya mengajak siswa untuk berdiskusi. Tujuan berdiskusi ini semua siswa itu dapat berperan aktif, bertanya dan menemukan pendapat mereka. Yang kelima metode tanya jawab dan penugasan. Oke Bu ya, baik sekali Bu ya. Rencana yang Ibu terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran kooperatif Bu ya. Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, menggunakan pembelajaran yang autip, terus metode tanya jawab dan penugasan. Oke Bu, kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan nanti? Medianya yaitu yang pasti buku belajar dan makalah Bu, karena kan sana ada diskusi. Oke Bu, baik Ibu ya. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut Bu? Dari hari, kelas berapa, jam berapa? Insya Allah di hari Rabu di kelas 10.3. Oke Bu ya, baik Ibu. Di jam tersebut saya akan datang Bu ya ke kelas Ibu. Terus saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas yang Ibu pimpin nanti Bu ya. Dan nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik Bapak Alam Sari Bu ya.
Sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran media dan strategi apa yang akan saya gunakan nanti. Saya akan mempersiapkan diri dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini, Bu. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang Ibu ya dengan saya. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas Bu ya. Besok ya Bu. Hari Rabu. Oh hari Rabu Ibu ya. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu. Paradigma adalah keyakinan atau kepercayaan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan itu apa? Tindakan itu apa, Nak? Tindakan itu adalah apa itu tindakan? Satu perbuatan. Ada lagi? Tindakan Sesuatu yang dilakukan. sesuatu yang dilakukan. Nah, paradigma itu dibagi tiga kan? Yang pertama, Paradigma masalah. yang kedua, Nak? Paradigma definisi. Yang ketiga, juga paradigma itu dibikin tugas kan? Tugas diskusinya
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Perkenalkan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas sosiologi tentang paradigma. Yang akan menjelaskan pada Najwa. Pada Najwa kami silakan. Jadi paradigma itu adalah suatu keyakinan seseorang untuk melakukan satu tindakan. Paradigma terbagi menjadi 3. Paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial adalah bagaimana perilaku individu dibentuk dan dikendalikan oleh berbagai norma dan aturan sosial. Dan yang kedua ialah paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial adalah bagaimana individu membangun makna dan konsep ketika individu berhubungan dengan individu lain. Dan yang ketiga adalah paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial adalah menekankan kajiannya pada proses individu dalam melakukan hubungan sosial di lingkungannya. Contoh paradigma fakta sosial ialah: pertama, setiap Senin siswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas sosiologi tentang paradigma yang akan dijalankan oleh Iza. Paradigma adalah keyakinan atau kepercayaan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Paradigma terbagi menjadi 3. 1. Paradigma fakta sosial. 2. Paradigma definisi sosial. 3. Paradigma perilaku sosial. 1. Paradigma fakta sosial adalah perilaku individu dibentuk dan dikendalikan oleh berbagai norma dan aturan sosial. Contohnya, setiap hari Senin, siswa SMA upacara di sekolahnya dan berpakaian lengkap. Yang kedua, di hari Rabu, siswa diwajibkan mengikuti ekskul pramukanya. Yang ketiga, di hari Jumatnya, siswa SMA membaca Yasin bersama. Yang kedua, paradigma definisi sosial adalah menjelaskan bagaimana individu membangun makna dan konsep ketika individu berhubungan dengan individu lain. Contohnya, Rapi berangkat ke sekolah membawa motor baru karena dia pamerkan. Yang kedua, Putri ke sekolah membawa HP baru karena ingin dipamerkannya. Yang ketiga, Wati mengeluarkan uangnya yang banyak karena dia ingin pamer. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial menekankan kajiannya pada proses individu dalam melakukan hubungan sosial di lingkungannya. Contohnya seperti siswa SMP berlomba-lomba ingin mendapatkan piala saat lomba 17-an. Yang kedua, seseorang datang pagi-pagi karena ia ingin memenangkan lomba siswa terrajin di sekolahnya. Yang ketiga, saat kema pramuka di SMA, anak-anak semangat karena ingin memenangkan lomba saat hiking. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Aku boleh tanya apa dia? Ayo screen, uy. Maaf. Saya akan menjawab pertanyaan dari Keisha Litra. Contoh pertama, paradigma fakta sosial yang ketiga adalah di hari Jumat, siswa SMA membaca
Aduh, coba kok. Dari kelompok 6 ingin bertanya Bertanya. paradigma fakta sosial nomor 2. Saya akan menjawab pertanyaan kita Listin. Paradigma fakta sosial yang kedua adalah di hari Rabu siswa diwajibkan mengikuti ekskul pramukanya karena kita masih kelas 10. Karena itu kita diharuskan wajib untuk mengikuti ekskul pramuka. Jika tidak, orang tua kita yang akan pramuka. Iya. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh Jangan dilawak. Bentar, lawa. Udah pape, biar pape, bentar aja, Saya dari kelompok 3 akan menjawab dari pertanyaan Siti Ahyudi. Yang ketiga. Paradigma definisi sosial yang ketiga perilaku sosial. Yumiati tidak mau lagi memungut sampah keselokan karena setiap kali terjadi banjir sampah masuk ke rumahnya. Apakah sudah jelas? Yeah. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila. Hidup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ini dan Ibu apa? Hai. Jadi pada hari ini mungkin mohon maaf lebih dahulu sama Ibu kita karena sudah mengganggu waktunya. Jadi Ibu Marini ini pada kesempatan kali ini akan melakukan coaching pasca observasi. Karena kemarin kan sudah membimbing observasi, membimbing untuk penyusunan PPT, kemudian di dalam kelas juga melakukan observasi pembelajaran. Dan sekarang merupakan tindak lanjut, jadi melakukan evaluasi refleksi berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas dalam bentuk coaching pasca observasi. Nah, nanti apa saja yang ditanyakan oleh Ibu Marini nanti silakan dijawab, mengalir saja apa adanya, dan nanti silakan Ibu Marini nanti menyesuaikan saja ya, dengan apa yang ditanyakan nanti oleh Ibu Marini. Mungkin itu sebagai gambaran. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung Ibu Marini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan melakukan pasca observasi yang dinampingi oleh Pak Alam Sari, pengajar praktik Guru Pendidikan Angkatan 8 ya. Tentu saja saya bersama dengan Ibu Mokliha sebagai guru yang sudah melaksanakan observasi di kelas kemarin ya. Pada hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran sudah dilakukan ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi pada kelas kemarin? Saya merasa senang Bu, karena sebelum kegiatan observasi kami melakukan observasi di mana setelah observasi kita mempersiapkan pembelajaran sehingga bisa lebih lancar dan terjadi. Alhamdulillah ya. Apakah proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu ya sudah sesuai dengan rencana? Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang dilakukan di kelas. Oke. Kira-kira Bu tolong ceritakan area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Pertama membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan itu dilihat dari area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa dapat memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, juga siswa dapat bertukar pikiran. Sedangkan di keterampilan, siswa dapat memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di lingkungannya. Oke Bu ya, jadi area pengembangannya berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Sejauh mana Bu area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau Saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun tentu masih ada kekurangan. untuk alhamdulillah terbilang baik ya. Kalau boleh tahu Bu, apa kendala-kendalanya? Misalnya kekurangan atau kendala hambatan yang sering terjadi tentunya masih ada beberapa siswa yang tidak ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam tugas kelompoknya. Sebenarnya kita tugas kelompoknya diskusi. Masih ada siswa yang kurang aktif ya. Kira-kira Bu, mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa siswa itu tidak aktif atau tidak terlibat dalam kegiatan diskusi? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, terkadang siswa itu tidak setuju atau kelompok yang kita bagi tadi karena mereka pengen pilihan mereka sendiri. Tapi untuk kedepannya agar pendekatan sesuai dengan minat anak, misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Ada gaya belajar visual, auditorik, dan kinestetik sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Ya, itu rencana kedepannya Bu ya, Ibu akan melakukan gaya belajar sesuai dengan minat anak ya, baik kinestetik, auditorik maupun visual. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan tersebut?
mungkin secepatnya Bu, untuk semester genap ini. Ya, semoga rencana Ibu segera terrealisasi Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas jawabannya Bu ya. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Alamsari tanggapannya Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini dan untuk Musliha tadi sudah kita bersama-sama mempraktikkan coaching pasca observasi. Jadi sebelumnya mungkin saya mau tanya ke Musliha dulu, bagaimana kira-kira perasaannya pasca coaching pasca observasi ini? Alhamdulillah dapat dengan nilai kemarin sekaligus menambah wawasan saya. Wawasan ya, yang jelas ya. Apakah dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Marlini tadi ya, pertanyaan-pertanyaan identifikasi itu dalam coaching yang sudah dilakukan tadi, apakah membantu Ibu melihat untuk paling tidak menemukan solusi ke depan ya untuk rencana aksi depannya supaya lebih baik? Sangat membantu. Ya. Baik. Jadi seperti itulah Ibu. Jadi proses coaching memang kita harus membantu dalam hal dengan segala kita mampu untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapinya dan dia mencoba untuk mengatasi masalahnya sendiri. Itu yang memang menjadi tujuan utama dari proses coaching. Jadi di dalam coaching itu kita hanya ibaratnya mendampingi saja, kemudian memfasilitasi ya agar guru yang bersangkutan itu pada akhirnya memang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi sendiri pada mulai lagi. Dan secara umum tadi untuk proses coachingnya yang sudah dilakukan oleh Ibu Marlini itu sudah muncul alurnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai coaching itu kan ada 4 ya alurnya ya. Ini alur firqa ya. Itu adalah tujuan. Jadi memang di bagian awal tentu kita akan menanyakan tujuan terlebih dahulu. Apa maksud kita mengadakan coaching ini untuk apa? Ya, seperti tadi memang dalam proses pembelajaran kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan memang tujuan kita adalah untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran itu, mengidentifikasi mungkin hambatan, masalah yang tinggi serta mengatasi hambatan itu saja. Saya tidak berulang lagi. Kemudian setelah menyampaikan tujuan tadi kita sudah tahu tujuan dan kita sekaligus tadi sudah mengidentifikasi masalah. Dari pembelajaran kita dapat masalahnya, kita sudah tahu masalah. Nah masalah itu yang tadi sudah dilaksanakan ya Ibu dan Ibu Marlini ini melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, mencoba menggali lebih dalam permasalahan yang betul-betul terjadi di dalam kelas dan benar-benar esensial untuk diselesaikan. Salah satunya tadi aktivitas kita mereka berdiskusi ya. Itu menjadi masalah karena tadi dari proses coaching sepertinya sudah tergambar bahwa aktivitas diskusi ya tidak efektif. Memang jumlahnya mungkin siswa yang pasif ya, tidak aktif di dalam proses diskusi. Dan Ibu Mufliha juga sebenarnya sudah mampu mengidentifikasi penyebab dari ketidak-efektifan proses diskusi itu tadi. Salah satunya tadi karena jumlah anggota kelompok terlalu banyak. Ya, kemarin berapa siswa dalam satu kelompok? Satu kelompok itu ada 7 siswa terlalu banyak. Yang minimal itu antara 4 sampai 6. Tapi kita ambil sekitar 4 paling banyak 5 saja. Jadi jangan lebih dari itu. Kalau sudah lebih dari sana sudah tidak maksimal kita. Nah, kemudian dilanjutkan tadi untuk rencana aksinya. Rencana aksi tadi sudah ditegaskan lagi ya bahwa kedepannya Ibu Mufliha akan membagi kelompok secara lebih efektif dari hal jumlahnya juga akan disesuaikan dan juga untuk pembagian kelompoknya disesuaikan pula dengan diferensiasi prosesnya. Jadi nanti dikelompokkan sesuai dengan minat belajarnya, ada yang gaya belajar ya, ada yang visual, seperti itu kinesthetik, audio ya, itu yang hal yang sangat bagus sekali. Jadi di akhir Ibu Marlini sudah muncul untuk menanyakan komitmen ya, tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab di sini setelah kita menggali masalah dan menemukan kira-kira solusi untuk mengatasi masalah itu apa, maka
harus kita barengi dengan komitmen untuk mengimplementasikan, menerapkan solusi yang kita dapatkan itu ke depannya supaya lebih baik. Dan tadi Ibu Musliha sudah berkomitmen untuk menerapkan itu sesegera mungkin dalam pembelajaran berikutnya. Dan kami harapkan memang itu diterapkan betul Ibu Musliha. Jadi paling tidak proses pada hari ini dapat membantu Ibu Musliha untuk memperbaiki pembelajaran ke depan. Kami sangat menantikan kalau misalkan nanti sama Ibu Mardi ini boleh diceritakan nanti bagaimana perkembangannya setelah melaksanakan solusi yang Ibu yang dapatkan pada hari ini ya ke depannya seperti apa, dan itu ya tentu sangat kita tunggu ya Ibu Mardi ini nanti supaya kita menjadi lebih bersemangat. Artinya memang betul-betul proses voting ini memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita. Mungkin seperti itu ya Ibu Musliha. Jadi mohon maaf, saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk hari ini ya, sudah repot ya, mohon maaf ya seperti itu. Dan mungkin kedepannya kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi atau dikonsultasikan lagi, boleh berhubungan dengan Ibu Adin secara langsung. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bu Musliha ya.